Ketemu lagi kita di Frans Raya Official. Kali ini saya akan berbincang dengan rekan saya, sesama advokat juga. Kami sama-sama mendirikan sebuah kantor hukum, Frans Clinton Sitio and Partner di Jakarta. Jadi sekarang rekan saya ini posisinya di Jakarta, saya di Medan. Jadi langsung saja kita sapa. Halo, Pak Richard. Halo, Pak Frans. Gimana kabar di Medan? Kabar baik. Bagaimana Jakarta? Kabar baik. Mana Jakarta? Waduh, makin tidak bisa keluar. Sudah di lockdown. Perpanjang PSBB ya? Iya, diperpanjang sampai Mei. Sampai akhir Mei? Iya, akhir Mei diperpanjang. Tanggal Mei ya? Akhir, tanggal 20-an Mei. Oh iya. Kalau tidak salah ya. Richard, ini ada pembahasan yang menarik nih. Di tengah pandemi ini. Ada banyak nih yang nanya sama aku. Ya. Terkait force major. Force major ini menarik ini force major. Masih simpang siur informasinya. Perdebatan. Ya, itu yang menarik kita ulik nih sedikit. Kita bahas. Ya paling tidak kita sedikit memberi pencerahan lah. Ya, dari sudut pandang kita bagaimana memandang force major ini. Yang paling serunya ini di masalah apa, Cat? Di masalah di perburuan ketenagakerjaan. Yang paling menarik terkait force major ini. Betul. Karena masing-masing pihak menganggap terdampak gitu kan. Kalau kita bicara tentang badan hukum sama badan hukum yang melakukan suatu perjanjian, atau orang sama orang melakukan perjanjian, mungkin lebih simpel kan penyelesaian, apakah ini force major, negosiasi ulangnya bagaimana kan gitu kan. Betul, karena posisinya sama-sama di sini, setara. Nah, iya, kalau pengusaha sama buruh, sama karyawan, sama pegawainya, ini yang sulit. Nah, ini sampai sekarang ini belum ada ini penyelesaian pasti, apakah ini force major. Yang buat semakin berkembang masalah force major ini karena Kepres ya, Presiden mengeluarkan Kepres yang mengatakan pandemi ini bencana nasional, non alam. Oh, jadi ini bencana, berarti bencana ada keadaan memaksa. Ada hal-hal yang di luar kemampuan para pihak, yang di luar kehendak para pihak kan gitu. Sehingga berdampak kepada setiap perikatan-perikatannya gitu. Nah, jadi bagaimana Cat mandangnya ini, Cat? Kalau menurutmu ini masuk nggak nih force majornya? Kalau kita mau berbicara ini force major, ini perlu pertimbangan yang khusus kan gitu. Ya, kita harus kembali lagi melihat bahwa dalam hukum Indonesia sendiri force major itu tidak diatur, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang force major. Oke. Jadi ini suatu produk hukum yang kita ambil dari luar, yang kita terapkan di Indonesia. Makanya kenapa sampai sekarang ada force major dalam perjanjian itu, karena itu diatur dalam perjanjian itu sendiri. Jadi apabila itu diatur, maka menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, kan gitu. Jadi selama kedua belah pihak sepakat adanya aturan tentang force major, maka berlakulah force major. Jadi belum tidak serta-merta kalau misalnya ada bencana alam force major. Tapi mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Siapa yang mempertimbangkannya adalah hakim. Tapi perlu diperjelas dulu apakah ada pasal yang mengatur tentang force major atau tidak. Jadi kalau tidak disepakati kan berarti kan ya memang tidak ada namanya force major itu. Karena kalau kita berbicara force major, ada lagi aturan-aturan terkait seperti apa force major itu. Tidak serta-merta ketika seseorang atau ketika terjadi bencana alam yang menurut orang kita lihat sebagai force major, lantas itu jadi force major. Karena dalam perjanjian pasti akan diatur lagi prosedur-prosedur yang harus dilakukan sehingga hal tersebut bisa dikatakan force major. Berarti kembali ke masing-masing pihak kan? Betul. Ya. Kalau masing-masing pihak sudah menyepakati itu adalah force major, baru tinggal kita lihat lagi aturan-aturannya. Biasanya contohnya kalau ketika terjadi force major, pihak yang terkena force major akan menginformasikan kepada pihak yang terkena force major. Jadi menginformasikan bahwa mereka force major melalui surat menyurat atau melalui telepon, ya sebagaimana disepakati dalam perjanjian, baru kemudian pihak yang terkena force major menerima informasi tersebut, baru akhirnya mereka menyepakati kapan mereka akan bertemu untuk menyepakati ulang terkait force major ini apa yang harus dilakukan. Jadi tidak serta-merta force major
hilang kewajiban. Ya. Hanya penundaan kewajiban yang yaitu dibicarakan lebih lanjut lagi setelah force majeure itu selesai kan gitu. Makanya tadi aku bilang kan, kalau kita bicara antar badan hukum sama badan hukum, atau orang sama orang melakukan perikatan, ini lebih gampang komunikasinya seperti yang tadi ini. Ya tinggal misalnya ada kreditur sama debitur kan. Debitur kan punya kewajiban harus membayar apalah gitu kan, sesuai dengan apa perjanjiannya. Cuman karena ada hal begini, sehingga si debitur menganggap ini force majeure karena ada hal-hal di luar kehendaknya yang terjadi yang mengakibatkan adalah keterlambatan atau ketidakmampuan dia untuk melaksanakan prestasi, kan begitu? Betul. Nah, begitupun ketika dia memberitahukan kepada kreditur kan bisa saja tidak setuju. Ya, karena kan kreditur kan bisa melihat dulu apakah betul ini force majeure atau tidak, minimal secara pandangan dia sendiri dulu. Apakah ini adanya kelalaian atau adanya hal yang tidak bisa dibendung oleh kemampuan manusia atau tidak, kan itu. Karena tidak serta-merta waktu kejadian. Karena kalau kita bicara force majeure kan ada force majeure absolut sama force majeure relatif, kan begitu. Betul. Force majeure absolut itu keadaan memaksa yang memang menyebabkan si pihak tersebut memang sama sekali jadi tidak bisa lagi membayar atau tidak lagi melaksanakan kewajibannya atau tidak mampu lagi melaksanakan hal-hal yang harus dia kerjakan. Kalau kita sering lihat contohnya itu misalnya debitur meninggal dunia. Ya, betul. Jadi tidak bisa lagi dia melakukan perbuatan untuk menjalankan kewajibannya. Walaupun sebenarnya itu nggak bisa jadi alasan force majeure juga, Chan, menurutku, Chan. Karena dalam klausa perjanjian biasanya setiap orang yang melaksanakan perikatan pasti ada berakhirnya perjanjian itu karena apa? Misalnya diatur berakhirnya perjanjian karena salah satu pihak meninggal dunia. Berarti berakhir kan perjanjiannya? Betul. Nah, kemudian jika disepakatin semua, iya, klausa kan, klausa perjanjian kan? Kalau di perjanjian disepakatin bahwa jika para pihak salah satu pihak meninggal dunia, maka akan diteruskan oleh ahli warisnya, bisa juga. Betul. Yang disepakati dan diatur kan? Nah, kemudian force majeure relatif ini sebenarnya dia mampu melaksanakan, dia bisa melaksanakan, tapi ada aturan-aturan yang terbit sehingga dia memiliki keterbatasan untuk melaksanakan prestasinya. Betul nggak? Misalnya, misalnya kontraktor kan melakukan perikatan sama suatu subjek hukum lainnya, kan begitu, untuk mengerjakan suatu gedung. Disepakati temponya ini harus selesai dalam waktu 1 tahun. Atau di Jakarta PSBB, ya kan? Keluar regulasi Pergub itu. Akhirnya para pekerjanya kan nggak bisa kerja. Akhirnya kan harusnya selesai setahun, mungkin jadi bisa tertunda sampai 6 bulan. Nah, hal ini jadi force majeure. Jadi dia tidak bisa dia dikatakan prestasi ketika tidak selesai dalam 1 tahun. Kan begitu kan, Chan? Ya, jadi memang suatu keadaan yang membuat seseorang yang seharusnya mampu menjadi tidak mampu untuk melakukan kewajibannya. Nah, itu kalau orang per orang tadi lebih gampang kan. Paling kan nanti ujung-ujungnya penyelesaiannya pengadilan. Ya, karena memang yang berhak untuk menentukan itu adalah force majeure atau tidak, kembali lagi adalah hakim, kan ya, begitu. Betul. Cuman untuk agar bisa itu dibatasi adanya klausul force majeure harus dimuat dalam perjanjian klausul tersebut agar minimal tahu seperti apa gambaran force majeure untuk masing-masing pihak ketika membuat perjanjian. Karena biasanya tuh misalnya kita nih buat kontrak. Ketika kita meletakkan klausa force majeure, pasti bayangan kita tuh bencana alam, kerusuhan, kan keadaan kahar kan. Betul. Kalau hal-hal yang kayak sekarang ini mungkin nggak terduga apakah ini termasuk force majeure yang kita sepakati di awal kan. Maka perlu ketika ada pihak yang tidak sama tafsirannya, makanya harus yang mulia hakim lah yang memutuskan apakah ini force majeure atau tidak, kan gitu kan. Itu apabila tidak terjadi kesepakatan apakah ini force majeure atau tidak, begitu. Tinggal serahkan kepada yang mulia hakim untuk menentukan apakah ini force majeure atau tidak, begitu. Iya, yang paling dinilai itu memang ada hal-hal di luar kehendak, gitu kan, yang mau dinilai. Jadi itikat baiknya masih dinilai, gitu kan. Dan pihak yang tidak mampu melaksanakan prestasi tadi memang benar karena hal-hal yang di luar kemampuannya. Nanti itu kan hakim yang menilai. Apakah itu memenuhi
kriteria itu kan gitu kan. Nah, jadi ini yang menariknya kita bahas ke masalah, kita geser ke masalah perburuhan. Pengusaha sama karyawannya kan ada ikatan, ada hak dan kewajiban. Ya. Buruh pada umumnya buruh memiliki kewajiban untuk bekerja dan hak buruh menerima upah kan begitu. Betul. Kemudian pengusaha pada umumnya kewajibannya memberi upah. Hak dia buruh melaksanakan kerja itu hak dari pengusaha kan gitu. Ya, betul. Terjadi hal seperti ini. Si buruh tidak mampu melaksanakan pekerjaan, tidak bekerja atau tidak dapat hadir ke perusahaan misalnya karena ada regulasi ini misalnya, karena ada hal-hal di luar kendaknya juga. Kemudian pengusaha juga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam hal ini memberi upah misalnya atau memberi gaji karena di luar kendaknya juga. Karena ada hal ini akhirnya perusahaannya mengalami kerugian dan sebagainya. Sehingga ada pilihan yang diambil PHK atau dirumahkan dan sebagainya. Kayak mana? Kira-kira pandangan Pak Richard memenang hal ini, karena ini kisruhnya nggak sederhana. Bisa mengatakan pengusaha tidak boleh begitu, ada juga pandangan yang mengatakan buruh juga tidak boleh begitu gitu, masing-masing. Kalau Pak Richard di mana? Berdiri di mana ini gitu? Ya, berarti kan kalau kita melihat ini kan untuk terkait permasalahan ini kita harus melihat lagi apakah ini kehendak para pihak kan tidak, karena kan sama-sama sebenarnya kan pekerja yang sebenarnya masih ingin bekerja karena dia sendiri tentu akan hidup dari penghasilannya, dari gajinya dari perusahaan, dan perusahaan tentunya tetap ingin mempekerjakan karyawannya agar bisnis usahanya tetap berjalan lancar kan begitu. Cuman karena adanya wabah pandemi ini mulai sedikit bergeser. Awalnya masih bergeser sedikit saja karena masih belum ada kebijakan-kebijakan regulasi-regulasi yang jelas, karena pemerintah sendiri hanya mengeluarkan surat edaran. Kalau kita bicara masalah surat edaran ini kan adalah semacam himbauan, bukan suatu peraturan undang-undangan yang harus ditaati. Boleh tidak, boleh iya. Jadi pemerintah menghimbau kepada pengusaha apabila dia untuk dirumahkan disepakati antara kedua belah pihak. Untuk berapa yang didapatkan pengusaha, berapa yang dibayarkan pengusaha kepada karyawan, berapa yang karyawan dapatkan ketika dia dirumahkan, kan begitu. Cuman karena mulai bergeser lagi ke PSBB ini, kali bisa pulang bekerjanya shift-shiftan, satu hari ini masuk, besok tidak, Rabu masuk, Kamis tidak, Jumat masuk, tapi tidak. Jadi sama sekali tidak bisa bekerja, kan begitu. Nah, perusahaan itu pasti kan tidak mau membayar orang yang memang tidak melakukan pekerjaan. Ya. Cuman kalau kita bicara masalah seperti itu kan, ini kan masalah yang rumit, tidak gampang karena satu sisi perusahaan tidak mendapatkan penghasilan dan juga kewajiban-kewajiban perusahaan harus dibayarkan karena ada contohnya pajak segala macam, dan juga karyawan sendiri tidak bekerja, tapi dia tetap harus mengisi perutnya, kan begitu. Betul. Kembali lagi memang harus sama-sama membicarakan permasalahan ini. Jadi tidak bisa, karena pada praktiknya sekarang ini banyak perusahaan yang menerbitkan surat keputusan kebijakan internal perusahaan sendiri. Contohnya, ketika perusahaan adanya PSBB dan wabah ini, dia memecat semua karyawannya karena menurut dia mereka nggak bisa lagi membayar gaji perusahaan karyawan-karyawannya, atau dia perusahaan mengurangi pendapatan karyawan-karyawannya yang seharusnya 100%, jadi contohnya 10% aja dibayarkan. Nah, yang di sini sebenarnya salah, karena kembali lagi, walaupun memang perusahaan yang memberikan penghasilan, tapi dalam kejadian saat ini kan kedua belah pihak yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi mau tidak mau kedua belah pihak harus membuat kesepakatan baru. Bisa saja masing-masing karyawan yang bekerja di perusahaan itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda tergantung bagaimana negosiasinya dengan perusahaan. Atau bisa juga diwakili serikat pekerja, karyawan diikutsertakan dalam hal ini. Berarti antara perusahaan sama karyawan harus menjalin komunikasi yang baik ya? Ya, betul. Karena kan perusahaan dalam hal ini kan bisa saja mematikan penghasilan sama karyawannya sama sekali, kan begitu. Contohnya sebagai gambaran bahwa orang ini tidak masuk dalam kategori miskin,
karena pengaruh UMR. Hanya saja karena sama sekali tidak ada pendapatan, bahkan pendapatan sampingan pun dia tidak memiliki. Ya sama saja kan berarti kan kasihan para karyawan-karyawan yang dirumahkan tanpa digaji, kan gitu. Ya perlulah dikomunikasikan antara karyawan dengan perusahaan seperti apa yang terbaik untuk dilakukan dalam ini. Karena kan selama ini kan karyawan sudah banyak membantu perusahaan dalam bekerja, dan perusahaan juga sudah memberikan penghasilan yang layak kepada karyawan. Ya kenapa kena dengan COVID ini tiba-tiba jadi hubungan baik ini jadi terputus kan begitu. Sebaiknya kan ya sebagai karyawan juga sebagai bagian dari keluarga perusahaan tersebut ya harusnya dibantu, tapi dengan disepakati seperti apa. Betul. Jadi jangan ada yang mau menang sendiri ya. Betul. Nah kasihan juga perusahaan pengusaha ini kalau aku perhatikan ya, karena jarang ada perhatian ke mereka. Jadi perusahaan pengusaha tetap dituntut tidak boleh mem-PHK karyawannya, tetap dituntut harus tetap membayar upah karyawannya, tapi di satu sisi pengusaha juga bingung mendapatkan penghasilan dari mana kan gitu. Betul. Nah, jadi alangkah baiknya memang dikomunikasikan. Berarti keadaan-keadaan yang dianggap force major ini parameternya harus perjanjian ya, apakah diatur atau tidak kan begitu. Betul. Dan tidak, karena kalau ya kembali lagi kalau tidak diatur tidak diatur dalam perjanjian, ya kalau tidak diatur dalam perjanjian ya untuk menentukan apakah ini kejadian yang memang membuat seseorang tidak bisa melakukan perbuatan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, ya balik ke hakim. Tapi minimal kan dengan adanya diatur dalam perjanjian, masing-masing pihak paham bahwa ada namanya force major dalam keadaan seperti ini kan. Betul. Kalau sudah diatur terlebih dahulu lebih gampang mengkomunikasikannya kan. Nah, jadi berarti pada intinya khususnya masalah perburuhan ini, berarti jangan ada pihak yang mau menang sendiri, baik perusahaan maupun buruh kan begitu. Karena ini semua sama-sama terdampak. Betul. Nah, cuman Pak Frans, ya, ada tadi yang sedikit terlewat kan, bahwa dalam undang-undang ketenaga kerjaan ini kan, undang-undang ketenaga kerjaan ini kan menggantikan undang-undang perburuhan yang lama. Betul. Ketika kita berbicara masalah undang-undang perburuhan, itu hanya mengatur jelas antara karyawan dan perusahaan. Ketika masuk dalam undang-undang tenaga kerjaan kan nyawanya sudah berbeda. Itulah makanya masuk namanya hubungan industrial. Ya. Berarti ada peran pemerintah di sini. Pemerintah juga sebagai pihak dalam undang-undang tenaga kerjaan ini. Jadi ketika adanya permasalahan seperti pandemi ini yang perusahaan tidak bisa memberikan pekerjaan dan pekerja tidak bisa mendapatkan pendapatan, ya harusnya sih sebenarnya ada andil pemerintah dalam hal ini untuk memberikan kebijakan bagaimana ya untuk perusahaan sendiri juga tidak terlalu berat dalam menghadapi pandemi ini, dan juga dari karyawan-karyawan harus mendapatkan ya tambahan pendapatan dari pemerintah kan begitu. Ya memang dalam hal ini instansi terkait Kementerian Ketenagakerjaan ya. Betul. Jadi kita dalam hal ini pemerintah adalah tenaga kerjaan minimal di daerahnya, tidak usah langsung sampai kita ke provinsi atau pusat kan gitu. Kita bicara di daerahnya saja. Iya. Ya mungkin dengan arahan dari kementeriannya. Ya, jadi dapat kita lihat bahwa alasan-alasan force major ini tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk berbuat sesuatu ya yang dapat merugikan orang lain kan? Betul. Nah, jadi pengusaha juga tidak bisa kita bicara tidak bisa serta-merta mem-PHK karyawannya alasan force major. Karyawan juga tidak bisa serta-merta boleh mem-PHK asalkan tetap kasih hak-haknya. Tapi tetap dibayarkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Jangan karena merasa mereka juga ikut merasa rugi, jadi mereka tidak membayarkan. Ya. Undang-undang ketenaga kerjaan tidak membatasi perusahaan untuk mem-PHK karyawan kan begitu. Tapi ada diatur juga dalam undang-undang ketenaga kerjaan kewajibannya ya. Karyawan yang didapatkan apabila dia di-PHK. Betul. Ini kan yang terjadi, perusahaan ada mem-PHK karyawannya tapi tidak membayar kewajibannya. Alasannya force major. Itu yang tidak boleh kan? Itu yang menjadi permasalahan. Betul, itu tidak boleh. Jadi para pihak juga harus taat kepada hukum. Perusahaan juga kalau memang ada kewajiban-kewajibannya ya laksanakan. Karyawan, buruh juga. Kan begitu.
hak-haknya ya bolehlah dituntut, tapi jangan yang di luar hak, kan begitu. Ya, jadi tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, kan begitu. Ya, ya. Ini yang menariknya, memang tidak semua perusahaan begitu. Ini kan beda-beda nih kemampuan setiap perusahaan. Makanya aturan force majeure ini nggak bisa juga kita sama ratakan ke semua pihak, kan? Betul, karena kalau kita pun melihat lagi perjanjian-perjanjiannya, belum tentu perusahaan-perusahaan menerapkan force majeure untuk kepada karyawannya, kan begitu. Karena tidak mungkin selama ini dalam praktiknya pekerjaan tetap berjalan seperti biasa, kan begitu. Bahkan kemarin waktu masih sudah mulai ada COVID, tetap perusahaan-perusahaan tetap buka, tetap beroperasi seperti biasa. Namun ya tidak ada yang menyangka bahwa sampai adanya diberlakukan PSBB seperti ini, sehingga perusahaan harus tutup, kan begitu. Betul. Nah, jadi penyelesaiannya memang kembali ke para pihak, komunikasi baik-baik. Ya kalau tidak tercapai juga, mekanisme hukum yang berlaku itu sesuai dengan Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Maka ditempuhlah bipartit. Ya, tetap bahwa walaupun sampai akhirnya ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Cuman ya memang kalau kita sih menyarankan kalau boleh ya, terjadilah kesepakatan yang baik ya antar para pihak ya, antara perusahaan dan buruh, karena force majeure juga tidak menghilangkan perikatannya, Jat ya. Betul, karena ya saling menahan, saling memahami, kan begitu. Kita tidak lagi berbicara masalah perjanjian. Memang perjanjian di sini ada, tapi mungkin lebih ke karena memang ini berdampak kepada seluruh masyarakat, ya mungkin lebih kepada kemanusiaan lah, kan begitu kan. Ya. Bagaimana kita sama manusia saling memahami, kan begitu. Saling tolong menolong ya. Ya, betul. Oke Pak Richard, saya rasa yang kita bicarakan mengenai force majeure sudah bisalah membantu sedikit kepada masyarakat terkait informasi mengenai force majeure supaya tidak jadi simpang siur. Ya, minimal masyarakat memahami seperti apa force majeure itu, kan gitu. Jangan sampai terjadi kesalahan informasi bahwa force majeure tidak harus melakukan kewajiban, kan begitu. Force majeure hanya menunda kewajiban itu dilakukan, tetapi tetap kewajiban itu tetap harus dilakukan, kan begitu. Betul. Saja waktunya yang berubah. Iya, betul. Itu tadi contohnya tadi misalnya Dewan Prestasi ya, debitur belum mampu membayar karena alasan force majeure, dia tidak bisa dikatakan Dewan Prestasi, kan begitu. Betul. Terima kasih banyak Cat atas diskusinya mengenai force majeure ini. Mudah-mudahan kondisi bangsa kita kembali normal, supaya kita semua dapat beraktivitas lagi seperti semula. Iya Pak Pras. Semoga ini segera berakhir, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, seperti semula lagi. Iya. Oke Pak Richard, terima kasih banyak Pak. Kita ketemu lagi Pak Frans di pembahasan berikutnya. Oke. Ya, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai force majeure dengan Pak Richard. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Ada hal-hal yang dapat menjadi informasi yang baik di tengah masyarakat terkait force majeure ini. Untuk itu tetap di Frans Nur Official, ikuti terus video-video saya selanjutnya. Kita ketemu di video selanjutnya.